Ya, Iya. Nes, aku mau tanya. Gimana? Kan kemarin kan pas tanggal 17 itu aku kan ditangkap overstay karena visaku turis. Oke. Terus? Nah, terus pas itu pasporku dipegang istri. Nah, Terus? terus aku pas di kantor polisi, aku disuruh hubungi apa jadinya bujuku, terus nganter paspor. Paspor di situ diproses. Ya aku overstay dari tanggal berapa itu ya? 6 Januari. Nah, terus aku nginep di kantor polisi Kwaipong itu dua malam. 2 malam. Terus dibawa ke CIC dapat paper. Atau paper berjalan itu aku nggak tahu ya. Tapi katanya itu paper. Nah, itu pas interogasi itu kan aku ngomongnya aku pingin balik Indo. Karena overstay karena memang aku ketinggalan pesawat terus ya karena pucuk nangkene ya wis lah nangkene dhisik katanya gitu sampai dengan punya uang. Nah, tapi kan aku udah dilepas dari CIC ya. Nah, besok pagi aku interview di CIC. Nah, itu kira-kira misalkan aku pingin balik itu kena itu Rasmis, kena CK lagi nggak, ditahan lagi nggak ya? Seharusnya enggak ya. Seharusnya enggak ya. Karena Harusnya kayak enggak jadi saya tidak berani ngomong ya Mas ya karena mungkin beda-beda ya. Karena ada yang ketangkep dan dia menyatakan pulang kemarin tuh 2 minggu proses selesai. Tapi ada yang kemarin bulan Desember ketangkep cuman 2 minggu itu di penjara seminggu. Terus balik deportasi gitu. Enggak, kalau deportasi tetap beli tiket sendiri. Beli tiket sendiri ya? Ya, tapi kalau Samen menyatakan Samen pingin pulang dan Samen kan paspornya masih ada nih, bener nggak? Masih. Biasanya Masih lebih di cepat sih. itu di. Kalau yang kemarin ketangkep Gitu. sempat di penjara itu kan nggak punya paspor, Wesan. Paspornya hilang atau digadekno, saya kurang tahu. Jadi karena kalau kalian ditangkap itu biasanya kalau kalian menyatakan pingin pulang biasanya nggak di penjara, Mas. Ya dikasih surat itu tadi. Tapi saya dapat paper gitu Pak. Iya, kertas itu bukan saya bisa bilang paper ya, tapi itu adalah surat identitas bahwa kalian itu sudah terdeteksi, bukan terdeteksi, sudah terdaftar di imigrasi. Jadi kalian itu terdaftar di imigrasi. Kalian itu ilegal tapi terdaftar. Jadi sudah diketahui namanya, asalnya seperti apa gitu loh. Dan kamu mau gimana gitu loh. Jadi sudah ada identitas yang terdeteksi. Terus Samen ya tetap ngomong bahwa saya ingin pulang Indonesia, beli tiket sendiri. Dan saya takutnya di penjara lagi. Kalau masih ada paspor, setahu saya enggak, Mas. Kalau masih ada paspor di penjara ya? Enggak. Soalnya penjaranya penuh sekarang. Enggak tahu ya? Hah? Ya. Gimana? Tapi proses pemulangannya enggak tahu berapa lama gitu ya? Karena satu-satu proses itu beda-beda, Mas. Kan seperti yang saya katakan tadi, ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang setengah tahun juga. Oh, gitu. Soalnya kan sampai nunggu urutan nih. Harus nunggu waiting list. Betul, waiting listnya kan sampai harus sidang. Oh, saya juga harus sidang. Wajib sidang, sampean harus sidang, diketok palu dan sampean ada pengacaranya di situ, sampean menyatakan bersalah, terus sampean disidang, ya udah sampean dilepaskan, habis itu sampean harus beli tiket dan ditunjukkan ke mereka. Setelah sidang, nanti kena denda nggak, Miss? Setahu saya tidak. Oh, tidak kena denda. Tidak. Terus untuk biaya pengacara? Itu pemerintah, Mas. Oh, dari pemerintah. Betul. Jadi di Hong Kong sini memang niatnya pingin pulang karena kemarin pas itu kan tiketnya memang saya terlambat bangun soalnya tiket jam 7, saya masih enak-enak kan bojone nang kene. Yo masih bojo enak-enak ya resikonya malah di penjara 2 dino. Ngerasane penjara we 2 dino di Hong Kong. Iya, 2 malam itu kayak dikasih obat tidur terus. Lah ya.
Ademe pol di penjara jare arek. Iya. Heeh. Jadi Jadi setahu tapi saya besok pagi gimana? kan saya ada interview itu di Mhm. Kowloon Center for interview Di mana? Castle Peak ya, di Kowloon besok. Kowloon B? Tunmun. Bukan, di Port Castle Peak Immigration Center Tunmun. Oh, di Castle Peak, Di Tunmun. di Dunmunnya. CIC ya. CIC, Nah, CIC pas saya ngambil ini papernya ini, saya ngambil surat pembebasan ini. Heeh. Ya sampean ngomong aja kalau di sana biasanya itu cuman absen sih, Mas. Untuk pertama kali absen toh. Iya, sampean di situ cuma absen toh. Sampean berapa minggu sekali gitu absen mungkin. 2 minggu absen sampai sampean seminggu. Iya. Kalau di sini seminggu setiap hari Senin. Iya. Berarti sampean itu setiap Senin harus ke sana itu. Itu pun nggak langsung sampean bisa pulang berarti. Masih absen itu. Oh gitu. Biasanya kalau Saya sudah dilimpahkan itu ada suratnya, terus entar kamu dikasih tahu ada pengacaranya seperti itu. Jadi itu kayaknya absen bahwa sampean menyatakan sampean ada di sini, Mas ya. Jadi kemarin itu pas mau dilepas itu kan pas di BAP di kepolisian saya bilang saya mau pulang Pak, gitu kan. Karena ya memang tujuan saya nggak pengen bekerja di sini gitu kan. Tapi karena ketinggal pesawat terus nggak punya uang saku, ya udah kata istri saya suruh di sini dulu sampai punya uang. Tapi terus kemarin saya ketangkepnya itu di Liking, di pergudangan. Ya sedikit banyak lah ada. Oh, sampean kerja? Situ, tapi Ketangkepnya kerja, Mas? enggak, jadi pas enggak kerja, tapi di daerah situ terus saya bilang, itu kan daerah orang kerja ya. Saya enggak kerja tapi saya nyari pekerjaan, aku bilang gitu. Tapi enggak bisa nyari soalnya di sini kan harus pakai ID Pak, aku bilang gitu. Jadi saya enggak mungkin bisa kerja, orang paspor aja enggak bawa gitu kan. Oh, oke. Soalnya kalau ketangkepnya pas kerja itu hukumannya 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah, Mas. Makanya saya nanya nih, kan nggak ketangkep pas kerja? Enggak. Enggak, tapi di security logistik. Iya, tapi kan sampean nggak pas kerja. Jadi kan tidak terbukti kerja. Enggak. Tapi di tempat orang bekerja saya bilang aja saya nyari kerja gitu kan. Saya nyari kerja. Tapi karena di sini harus pakai ID, saya kan nggak bisa kerja, Pak. Kan tak balik ke peraturan di sini juga, dong. Jadi terus kita kirim full paper kayak begini, paper atau apa namanya? Coba. Kirim nanti aku lihat. Pendata. Kirim foto. Nah itu Pak, kirim itu. Itu paper atau apa saya nggak tahu. Iya, ini surat identitas seperti yang saya katakan tadi. Oh, ini surat identitas, bukan paper yang itu ya? Iya, paper atau surat identitas, Mas. Ini surat sementara. Papernya kan nggak mungkin keluar dengan mudah soalnya. Ini surat dari imigrasi. Oh iya, besok pagi itu saya kan ke sini, saya bilang aja mau pulang tetap gitu ya? Tetap kekeh mau pingin pulang. Pingin pulang tapi enggak di penjara, karena aku tuh di penjara ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Oh gitu ya? Enggak. Ini cuman absen aja kok, ini interview aja kok. Dilihat dari keputusan ini, kalau interview ini kamu mendapatkan cepet bisa pulang, malah enak loh kamu. Oh gitu. Jangan terlalu banyak ngomong loh. Jangan terlalu banyak ngomong di sana. Biar nggak salah ngomong. Jangan nyangkut-nyangkutin istrimu. Ntar dicari jejaknya, suatu saat istrimu bermasalah, dia juga ada catatannya loh. Oh gitu. Iya. Jangan ikut. Oke. Gimana gitu harus? Jangan menyangkutkan siapapun loh. Oh gitu. Iya. Jadi jangan sampai. Makanya saya tadi kaget kok nyangkut istrimu juga, istrimu yang nyuruh. Itu bahaya buat istrimu suatu saat loh. Segala sesuatunya ditanggung sendiri gitu ya? Iya. Kamu ngomong istrimu itu bahaya. Itu suatu saat istrimu ada masalah, dia punya catatan sendiri itu. Oh gitu ya? Iya, namanya istrimu, KTP-nya istrimu, itu nggak seharusnya kamu ngomong sama mereka. Ya kamu tinggal di luar, bukan.
pas itu kan istri kan stay in itu apa ada majikan juga dan yang jamin apa ngasih alamat paper itu juga alamat majikanku majikan istriku malah yang ngasih itu. Iya, polisi. tapi itu membahayakan istrimu kalau suatu saat istrimu tiba-tiba bermasalah atau seperti apa, itu juga punya akibat loh. Nambah rangkaian kasusnya dia ya. Iya, seperti itu. Dia berarti kan punya catatan pernah OS-kan orang. Melindungi. Betul. Karena saya dulu itu tidak sengaja menolong orang OS, laporan di polisi. Ini menjadi pengalaman sama saya. Saat itu saya punya masalah dengan imigrasi, tentang imigrasi. Itu catatannya orang yang pernah saya tolong itu keluar, Mas. Dan saya ditanyakan. Waduh. Ya, Ini bos istriku juga ikut-ikutan berarti, Mas. Iya, ya seperti itu. Karena ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya dulu itu pernah bawa orang masuk Hong Kong, terus saya yang jamin, bukan jamin ya, karena saya bilang kenal, ini teman saya. Dan bahkan saya mengaku saudara karena sesama orang Indonesia. Tapi saya sejujurnya nggak kenal. Tapi waktu di imigrasi saya bilang saudara saya. Ternyata saat saya punya masalah sama imigrasi, catatan itu keluar. Itu muncul gitu ya? Iya, padahal 10 tahun loh, Mas. Oh, gitu. 10 tahun loh. Itu tiba saya sudah lupa dan saya ditanyakan. Kan kamu pernah mengatakan seperti saya bilang nggak ada. Loh ini ada surat rekomendasi bahwa kamu menanggung jawab ini. Waduh. 10 tahun loh itu bisa kedeteksi loh. Hong Kong loh. Sangar. Oh, berarti ya saya ngomong apa adanya aja gitu ya? Iya, ngomong apa adanya, tapi kalau bisa jangan menyangkutkan istrimu. Kasihan istrimu lecek golek sandang pangan dek gini. Iya. Engko goro-goro kasusnya sampean sing bermasalah, DE juga kena imbasnya loh. Kenapa saya selalu bilang kalau ada masalah tanggung dewe. Ojo nyokot sopo ae. Oh iya. Soalnya dengan memberikan pertanggungjawaban ini suatu saat majikanmu apa sopo gowo adike mrene wis ora iso yo. Oh gitu. Iya. Kan sudah pernah terdaftar. Majikannya bojoku itu yang bilang ya udah nanti saya yang jamin ini alamatnya kan itu alamat majikan itu. Iya, karena mungkin mereka nggak tahu ya Mas yo. Kalau saya pribadi nih, kalau saya ketangkep saya nggak akan nyokot siapapun. Walaupun mereka bertanggung jawab loh. Apalagi itu istrimu loh. Kan itu bukan nggak sengaja, soalnya kan paspor memang dibawa sama dia. Takutnya kan saya di sini ngekosnya kan saya mau nanti ada kenapa-napa itu kan ya udah paspor tak kawin apa aku sih ngeterkin gitu kan. Kejadian paspornya mana di bawah itu terus diambil sama dia. Nah baru 2 hari apa paspor diambil sama dia saya ketangkep. Dia ke kantor polisi ini ngubungin dia nggak bisa, terus dia mau keluar nggak bisa, terus kelihatan bingung, bosnya kenapa, nah bojoku terlalu polisi ya, terus mau izin nggak bisa, terus polisinya yang ngomong sama bosnya, terus malah bosnya udah saya yang jamin nggak apa-apa gitu. Ya jadinya ikut terlibat. Iya bagus, tapi ya tetap. Ya membahayakan mereka malah gitu. Iya, sampean kan niatnya baikan, tapi kan malah tetap resiko ada di mereka, kan kasihan. Mereka yang baik nolongin saya, tapi imbasnya malah ke mereka gitu ya. Betul, itu menurut pendapat saya. Sampean boleh setuju, boleh tidak, tapi ini pengalaman yang saya pernah ngalami gitu loh. Saya tidak ingin orang-orang di luar sana, kamu ketangkep sudah pasti. Tapi masalahnya kan orang-orang yang berniat baik itu menjadi takut untuk menolong orang lain. Benar nggak? Iya betul. Jadi jangan sampai itu terjadi. Itu ketika pas saya itu interview besok itu kan katanya beberapa teman yang sama ketangkep cuma 2 hari itu cuma ditanya kamu mau balik apa mau stay di sini, itu saya bilangnya tetap ingin balik aja gitu ya. Tetap ingin balik saja lah. Tetap ingin balik saja. Jadi wes nggak usah koken ngomong, intinya kalau dia nggak nanyain nggak usah koken ngomong, ngono wes. Oh, kamu katanya suruh bikin cerita apa, kenapa nggak balik, kenapa mau balik gitu. Ya bilang aja keluarga kirim uang dari Indonesia, jadi kalau bisa jangan menyangkutkan istrimu, itu aja. Semaksimal mungkin dan mulai sekarang kamu berbicara dengan istrimu. Jadi biar istrimu tidak terlibat.
Oh iya gitu. Paham nggak maksudku? Jadi jangan sampai istrimu Iya, terlibat di situ. soalnya kemarin bosnya malah mau ngikut. Ya bagus, tapi ya itu resikonya suatu saat kan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan istrimu. Enggak mau ngikut, ya udah nanti saya yang beliin tiket. Bosnya mau bilang gitu, yang mau nanggung misalkan saya harus di dalam juga dia, nanti saya yang tanggung di luar gitu. Itu malah imbasnya nggak bagus buat majikan ya, Mas ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kan saya pernah bilang bahwa saya Gitu ya. pernah menolong orang 10 tahun berikutnya. Itu kan saya selama bertahun-tahun itu nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba saya punya masalah dengan imigrasi dan surat itu keluar saat gebokan, Mas. Oh itu ya. Jadi itulah hebatnya Hong Kong. Ya udah, berarti besok saya bilang aja mau pulang gitu. Tapi kemungkinan untuk ditahan besar apa kecil, Mas? Kecil sih, soalnya penjaranya penuh, Mas. Hong Kong penjaranya penuh. Oh iya. Nah, jadi tahanan iya. luar setiap Senin kemungkinan besar sampai melapor. Oh gitu ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya, karena satu-satu orang pengalamannya Iya. beda-beda. Karena nggak ada yang pasti gitu ya. Betul, betul. Jadi satu-satu kasus itu beda-beda. Jadi Miss Yuni nggak berani ngomong nih, oh kamu bebas, tidak. Tapi kemungkinannya kecil sekali di penjara karena kamu tidak tertangkap saat bekerja. Tapi saat kamu tertangkap saat bekerja, kemungkinan besar kamu di penjara langsung, tidak dikeluarkan. Kalaupun, walaupun kamu mau pulang Indonesia. Oh tetap kalau. Tetap. Oh tapi pas saya dirilis 2 hari itu berarti polisi udah ada penyelidikan tentang saya, Mas. Kan kamu nggak bekerja, ya kan nggak diselidiki juga kan, kamu nggak bekerja. Kecuali kamu pas menyekel piring, apa nyekel mesin atau nyekel apa kan nggak usah diselidiki, sudah tahu dengan barang bukti. Bener nggak? Iya kemarin saya bilangnya saya lagi nyari kerjaan tapi nggak dapat karena saya nggak punya ID Hongkong, sementara di situ harus punya ID Hongkong, saya bilang seperti itu. Iya. Jadi lebih baik jangan banyak bicara. Lebih baik ngomong nggak bisa ngomong. Wes, ojo kok ngomong walaupun ada yang nerjemahin, bilang aja bingung aku pokoknya pingin pulang. Wes. Oh gitu ya. Jangan terlalu pinter ngomong deh depannya polisi, kita semua dicatat Mas, bahaya loh. Sampean ngomong sak omongnya dicatat loh. Sampean somben macak lali kecatat loh sampean. Oh iya. Jangan terlalu banyak ngomong di depan polisi. Lebih baik kalau ada penerjemahnya, aku bingung Mbak, aku yang penting pingin pulang aja, wes kemarin aku nulis apa itu aku udah lupa semua. Karena semakin banyak bicara semakin salah. Mau makin banyak bicara makin banyak kesalahan gitu ya. Bener apa bener? Ya iya sih. Kan kepreset omongan terus, akhirnya jujur, akhirnya kebelecut. Enggak, kemarin sih saya jujur dan polos apa adanya. Ya nggak salah. Tapi apakah kamu yakin dengan kejujuran dan kepolosanmu bisa membahayakan istrimu? Nah ya itu pasti jadi catatan juga buat dia sih. Betul, mau tidak mau itu menjadi catatan. Semoga istrimu tidak ada masalah, itu aja. Ya udah, berarti saya ke sana tetap bilang pingin balik gitu aja ya. Karena kemarin sih saya bilang kenapa kamu nggak mau bekerja di Hongkong. Nah, saya kan orang luar Pak. Kalau bekerja di Hongkong juga kucing-kucingan saya nggak bisa kaya di sini. Saya bilang gitu. Dan itu adalah jebakan Batman. Jika kamu bilang iya saya ingin bekerja, di penjara Wenggo. Enggak, mati kalaupun saya ingin bekerja di sini juga saya nggak bakalan kaya. Orang nggak boleh bekerja di sini. Sementara orang kan bekerja pingin kaya. Saya bilang gitu sama polisi ini. Ya wes intinya interview berikutnya jangan terlalu banyak ngomong. Wes. Intinya pulang gitu ya Mas ya? Intinya pulang wes, ojo ngomong pingin kerja lah, pingin opo lah, karena inilah, karena itu wes tetap. Sekarang orang rumah sanggup membelikan tiket pesawat. Kapan saya sidang saya pingin pulang. Wes intinya itu toh. Oh gitu ya. Tapi prosesnya juga bisa panjang, bisa sebentar ya. Saya selalu bilang minta doa restu ibu karena doa ibu itu tembus ke langit ketujuh, menembus ruang dan waktu. Oh iya. Jadi kalau orang lain memperkirakan prosesnya 1 tahun, mungkin dengan doa ibu, doa istri yang ikhlas itu biasanya tembus ke langit ketujuh. Itu saya percaya seperti itu, Mas. Iya. Jadi prosesnya cepat atau lambat itu hanya Tuhan yang tahu. Ya.
Moga-moga kasusmu Oke. cepat taruh di atas, bisa cepat ditangani. Itu aja doa saya. Oh, makasih nih. Tadi saya bilang pulang aja gitu. Kemarin tadi kan saya sempat kepikiran ya udah ambil paper aja di sini, tapi kan tak pikir-pikir juga di sini juga saya malah babak belur. Iya, soalnya kalau kamu tetap maksa kerja, kalau kamu tetap maksa kerja dan apes tidak ada dalam kalender, tiba-tiba kamu ketangkap lagi 1 tahun lebih penjaranya. Nah, ya makanya itu terus saya pikir juga nggak mungkin kaya lah orang kerja di sini ya seperti ini kondisinya. Semua serba mahal, Bukan serba mahal ya serba takut itu. serba takut, serba mahal juga. Iya. Heeh. Ya berarti saya intinya pokoknya saya tetap ingin balik dan nggak usah takut bakal dikandangin lagi gitu ya. Seharusnya tidak usah dikandangi karena sama sudah dikandangi di hari pertama. Kecuali sampean punya kriminal yang lainnya. Oh, gitu ya. Hmm. Misalkan saya ada rekod dari tempat lain kan kemarin saya diambil foto itu di situ. Ada mungkin pengecekan CCTV atau apa nanti saya ketahuan itu ada kemungkinan saya masuk. Maksudnya kan kamu nggak kerja toh, kan kamu cuma masuk-masuk saja toh. Enggak. Ya udah, ya udah. Enggak mungkin di tempat lain mungkin di tempat lain terus identik sama saya. Saya kan juga ya pernah bekerja sini berapa kali bekerja di sini. Setahu saya kalau ketangkep di situ ya situ yang diperiksa sih. Setahu saya ya, kecuali ada yang laporin. Kecuali ada yang laporin. Oh gitu ya. Kalau ada yang laporin kamu pasti setiap jejak langkahmu itu akan dicari. Tapi kalau kamu kebetulan ketangkep di situ, ya udah di situ aja. Itu setahu saya ya dari pengalaman teman-teman yang sudah ketangkep ya. Kecuali kamu dilaporin, di setiap langkahmu itu akan dicari. Iya, oke Miss. Ya udah, makasih Miss ya. Oke, sama-sama, terima kasih. Ya. Oke, buat teman-teman, saya tidak berani memastikan apa yang terjadi dengan kalian saat tertangkap. Ini semua berdasarkan cerita-cerita dari teman-teman kalian yang sudah pernah ketangkap dengan cerita-cerita mereka. Dan satu-satu orang itu beda-beda. Ada yang ketangkep langsung di penjara, ada yang ketangkep 2 kali 24 jam dilepaskan, ada yang ketangkap langsung dilepaskan. Itu berbagai cerita. Ada 1000 cerita di balik paperan. Ada 1001 cerita di balik paperan dan tidak semuanya terungkapkan. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman dan saat ini ada di Indonesia, jika kalian punya cerita-cerita tentang paperan, kalian boleh tinggalkan komen. Karena saya sendiri tidak pengalaman tentang hal ini, saya hanya pengalaman mendengarkan suara ke hati kalian. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah mengalami hal yang sama dengan masnya ini, boleh kasih coretan. Dan buat teman-teman yang pernah menjamin temannya sebagai overstay, apakah ada yang pernah mengalami seperti saya, ada teman overstay dan secara tidak sengaja karena ingin menolong secara kemanusiaan ternyata berakibat fatal pada diri saya sendiri. Jadi saya punya catatan rekod di mana saya pernah membantu orang menjadi penjamin seseorang. Karena itu mulai sekarang saya tidak berani menjamin seseorang untuk masuk Hong Kong, kecuali keluarga saya sendiri. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu.